Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakal membahas tentang Re:Zero season kedua episode keempat yang memang menceritakan tentang masa lalu Subaru dengan orang tuanya. Seperti apakah masa lalunya dan apakah di sini Subaru benar-benar menyesal gitu ya atas perbuatannya di masa lalu dan apakah bisa gitu untuk memperbaikinya. Langsung aja kita bahas di video kali ini guys. Check it out. Episode keempat kemarin ini benar-benar menampilkan masa lalu Subadrun. Itu tuh full sampai beres ya episodenya. Kapan lagi coba Re:Zero ini punya scene mengharukan antara anak dengan orang tuanya? Scene dibuka dengan Subaru yang kembali ke masa lalunya. Pas lagi tidur nih enak-enaknya gitu kan. Malah dibangunkan oleh ayahnya. Ayahnya ini berotot banget anjay, pokoknya six pack lah. Seperti yang sudah kita lihat, kalau kamar Subadrun ini dipenuhi dengan koleksi figur anime yang cukup banyak, ditambah beberapa poster anime juga ya. Ibunya ini menyuruh mereka berdua untuk segera sarapan dan berhenti bermain. Yang kocaknya ini, ibunya ini memasak kacang hijau sampai sepiring penuh untuk Subadrun. Dan tentu saja nggak mau dimakan dong sama Subadrunnya ya, karena memang nggak suka juga. Dan akhirnya dipindah-pindahin tuh piringnya ke ayahnya untuk memakan kacang hijau tersebut. Subadrun mengatakan kepada kedua orang tuanya, dia ini tidak mau sekolah dan ingin tidur saja di kamarnya. Anehnya dirinya ini selalu merasakan sakit di dadanya ketika nggak sempat berangkat ke sekolah karena udah jam 8. Tapi itu tuh kayak secara disengaja juga ya. Pada saat yang sama, ayahnya mengajak Subadrun untuk bepergian keluar. Ayahnya menanyakan hal yang sama kedua kalinya kepada Subaru. Apakah ada gadis yang kau sukai? Dan tiba-tiba saja ada suara Emilia yang memanggil Subaru. Anehnya Subaru ini tidak mengenal suara Emilia, jadi sudah dipastikan ingatan Subaru ini dihilangkan di dunia Re:Zero oleh Echidna. Subadrun mengatakan kepada ayahnya, daripada berbasa-basi seperti itu, kenapa kau tidak langsung ke intinya saja, kenapa anakmu ini tidak mau sekolah? Orang tuanya ini sangat baik terhadap Subadrun, bahkan ayahnya ini menyatakan kalau sekolah itu bukanlah segalanya. Subadrun merasakan kesakitan lagi untuk kedua kalinya dan mendengar suara Emilia yang semakin jelas dan berterima kasih kepada Subadrun karena sudah menyelamatkannya. Dan bam, akhirnya Subaru ini sudah mengingat semuanya tentang hal yang sudah dialaminya di dunia Re:Zero. Wajah Subadrun pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dulunya, Subaru ini adalah anak yang pintar dan selalu menjadi nomor satu. Hanya saja ketika dirinya berprestasi, orang lain menganggapnya karena Subadrun adalah anak dari ayah yang hebat. Jadi hal yang wajar gitu ya menurut orang-orang sekitar. Maka dari itulah Subadrun ini berhenti menjadi nomor satu. Karena ketika orang-orang menganggapmu selalu menjadi nomor satu, orang lain ini akan berekspektasi yang lebih tinggi kepadamu. Subaru ini merasa kalau dirinya adalah seseorang yang spesial. Jadi nggak akan serulah kalau nggak ada dirinya ya. Akhirnya Subaru ini menyadari kalau dirinya bukan siapa-siapa juga. Masa SMA-nya pun semakin membosankan dan Subadrun merasa kalau dirinya ini kesepian dan sendirian. Ke sekolah dari seminggu sekali, semakin berkurang sampai akhirnya nggak sekolah. Dan itu terjadi selama 3 bulan lamanya. Subadrun menganggap dirinya ini tidak berguna dan ingin orang tuanya untuk membuangnya. Tapi orang tuanya ini sangat baik dan memperlakukan Subadrun seperti biasanya. Subadrun ini mengatakan kalau akhirnya ada yang mengakuinya sebagai Natsuki Subaru, bukanlah anak dari Natsuki Kenichi. Ya, sepertinya Emilia dan Rem ini memang mengubah ekspresi maupun cara berpikirnya. Subaru ini semakin bersedih dan menangis ya karena mendengar perkataan ayahnya. Di masa depan kau harus membahagiakan ayahmu dan ibumu. Wah, itu sedih banget sih kalau menurut Mimin ya. Maafkan anakmu yang tidak bisa memberikan apapun dan mungkin tidak bisa kembali ke dunia ini. Waduh, itu makin sesek aja nih dada ya, dan memang semakin sedih juga. Pokoknya damage-nya ini nggak ngotak ya. Sejak saat itulah Subaru memutuskan untuk sekolah lagi. Kirain ibunya ini mengantarkan Subadrun ke sekolah, tapi nyatanya ini cuma mau ke minimarket doang ya. Di sini Subaru mengatakan sesuatu yang mengharukan lagi kepada ibunya. Maafkan aku yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian.
ketika ibunya mengucapkan selamat jalan kepada Subaru, Subaru akhirnya mengingat semua kejadian sebelum dirinya ke isekai. Bahkan di sini tuh makin sedih lagi gitu ya. Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ibunya ini mengucapkan selamat jalan kepada Subaru. Padahal kita tahu kalau Subaru ini nggak pernah ke sekolah dan ngurung terus di kamar sebagai hikikomori. Netes ya tentunya air mata Mimin, ditambah ya sesak pula juga gitu kan. Kenapa bisa sedih? Nah, kalian pikirin aja. Orang tuamu ini tetap sabar walaupun anaknya nggak ke sekolah ataupun udah nggak semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Nah, di situ titik sedihnya kalau menurut Mimin ya. Subaru ini kemudian bertemu dengan Echidna di sekolah dan episode selesai. Sepertinya Subaru ini berhasil menghadapi ujian yang diadakan oleh Echidna. Berarti tinggal sisa Emilia aja ya. Di episode keempatnya kali ini, emang bagus dan bisa jadi salah satu episode terbaik di anime Re:Zero season keduanya kali ini. Ampe rewatch juga sih dan ya nggak bosan aja nonton ini ya untuk kedua kalinya. Gimana? Apakah kalian setuju dengan Mimin dan episode keempat ini memang menguras air mata gitu ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Sekian bahasan video kali ini tentang Re:Zero season kedua episode keempat yang memang menceritakan tentang masa lalu Subaru dengan orang tuanya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang video ini atau buat next video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.